Ya, baik pemirsa, itu dia tadi konferensi pers yang sudah disampaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi hari Rabu kemarin terkait hasil investigasi awal terkait jatuhnya pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PKLQP. Ada sejumlah temuan yang bisa kita simak berikut ini bersama-sama berdasarkan data yang diambil dari flight data recorder yang memang sudah ditemukan. Sementara untuk voice cockpit recorder atau VCR sampai detik ini masih belum ditemukan. Kita lihat temuan awal yang dilaporkan oleh KNKT. Yang pertama adalah ada munculnya warning atau peringatan terkait stall pada kendali pilot, namun itu di pilot. Namun tidak ditemui atau tidak terdeteksi adanya alert atau warning itu di kemudi co-pilot. Stall ini adalah yang menunjukkan bahwa pesawat mengalami kehilangan daya angkat dan kalau posisi seperti yang kita simak, posisi ke pesawat kemungkinan sempat agak ke atas kemudian bisa menukik ke bawah karena kehilangan daya angkat. Yang kedua, kemudian ada penurunan otomatis ketinggian 400 kaki dan terjadi perubahan kecepatan. Ini sesuai yang kemarin sudah disampaikan berulang kali sejak beberapa saat jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP bahwa Air Traffic Controller di Jakarta mendapatkan laporan bahwa pilot Lion Air melaporkan adanya kerusakan di flight controller dan ini menyebabkan adanya perubahan kecepatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada informasi dari FDR ini bahwa pilot menaikkan flap atau sirip sayap, namun hidung pesawat tiba-tiba turun. Kita tahu bahwa sirip sayap atau flap ini digunakan biasanya ketika untuk take off atau landing. Dan ini tercatat dari flight data recorder bahwa pilot menaikkan flap, sirip sayap, namun hidung pesawat tiba-tiba turun. Yang terakhir adalah ada permintaan dari pilot untuk ke ATC untuk return to base atau RTB. Ini beberapa saat, namun tidak lama kemudian Air Traffic Controller kehilangan kontak. Kita tahu 6.20 pagi pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian 2 menit berselang dilaporkan ada kendala dan meminta naik ke atas ke ketinggian dan itu disetujui oleh Air Traffic Controller. Kemudian kira-kira 10 menit kemudian atau 12 menit setelah lepas landas pesawat hilang kontak. KNKT juga menemukan ada sejumlah hal sejak tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018 atau satu hari sebelum pesawat Lion Air jatuh di perairan Karawang di Jawa Barat bahwa ada 6 masalah pada pesawat PKLQP terkait indikator ketinggian dan kecepatan. Artinya dalam 3 hari terakhir ini memang ada sejumlah temuan yang kemudian KNKT mengeluarkan rekomendasi atau pernyataan bahwa sebenarnya pesawat dengan nomor registrasi PKLQP ini tidak layak terbang. Yang kemudian juga dibantah beberapa waktu yang lalu atau hari Rabu kemarin oleh pihak manajemen Lion Air. Dan ada 2 rekomendasi selanjutnya yang dikeluarkan oleh KNKT kepada pihak Lion Air. Yang pertama adalah meningkatkan budaya keselamatan penerbangan dan juga ini menjadi hal yang patut kita jadikan untuk ditelusuri lagi lebih dalam, menjamin pilot dalam mengambil keputusan untuk meneruskan penerbangan. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kerusakan yang sudah dilaporkan? Kemudian terakhir ini juga karena keputusan apakah memang ada di pilot atau mungkin ground staff yang menentukan apakah pesawat layak terbang atau tidak. Kemudian yang kedua, meminta Lion Air menjaga keautentikan data penerbangan. Itu rekomendasi yang sudah disampaikan oleh KNKT kepada pihak manajemen Lion Air. Sambil menunggu juga tentunya KNKT masih terus mencari untuk voice cockpit recorder yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemirsa, baik itu dia tadi keterangan yang sudah disampaikan oleh KNKT dan saya akan coba lagi gali lebih dalam lagi bersama analis penerbangan atau pengamat penerbangan Alvin Lee yang akan bergabung bersama saya usai jeda komersial berikut ini.